Dalam menghitung PPh terutang dengan menggunakan pasal 31E ada beberapa ketentuan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, peredaran bruto atau omset setahun itu kurang dari 50 miliar. Jadi kalau menggunakan pasal 17 itu omsetnya lebih dari 50 miliar, tapi kalau menggunakan pasal 31E itu omsetnya kurang dari 50 miliar. Tarif sebesar 25% dan masih mendapatkan fasilitas pemotongan tarif sebesar 50%. Ingat, ini adalah pemotongan, bukan pengurangan. Kalau yang tadi pasal 17 itu pengurangan, jadi 25% dikurangi 5%. Tapi kalau menggunakan pasal 31E adalah pemotongan. Jadi 25% dikali 50%, dapat potongan 50% maksudnya. Kemudian ketentuan yang selanjutnya, tata cara perhitungannya dibagi menjadi dua kelompok. Ya, kelompok pertama adalah yang omset atau peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar, dan yang kedua, omset atau peredaran brutonya dalam setahun di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Catat ya, di sini ada dua kriteria, sama-sama di bawah 50 miliar. Yang satu itu kurang dari 4,8 miliar, yang satu lagi omsetnya berada di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Sekarang kita akan belajar mengenai penghitungan apabila peredaran brutonya itu kurang dari 4,8 miliar. Di sini ada PT Putra Perdana. Laporan laba rugi selama 1 tahun diperoleh bahwa peredaran usahanya sebanyak 4 miliar 525 juta. Ini di bawah 4,8 M ya. Kemudian laba netonya atau yang kita sebut sebagai PKP sebesar 560.750.000 rupiah. Jadi penghitungannya adalah sebagai berikut. Tarif 25% dikalikan fasilitas pemotongan yaitu 50%, kemudian dikali dengan PKP atau laba bersih. Jadi 25% dikali 50% dikali 560.750.000 rupiah. Hasilnya adalah 70.093.750.000 rupiah. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok yang kedua. Bagaimana jika omsetnya berada di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar? Di sini ada contoh laporan laba rugi dari PT Wings Food. Peredaran usahanya diketahui 15 miliar 300 juta rupiah. Nah, ini di antara 4,8 sampai 50 M ya. Kemudian penghasilan kena pajaknya diketahui 1 miliar 586 juta rupiah. Apabila omsetnya 4,8 sampai 50 M, maka digunakan rumus bertingkat. Jadi tidak bisa sekali jalan. Ada 3 tahapan, ya. Yang pertama adalah menghitung bagian yang mendapatkan fasilitas. Bagaimana caranya? Rumusnya adalah 4,8 miliar dibagi total peredaran bruto dikali dengan PKP. Atau 4,8 miliar dibagi 15 miliar 300 juta rupiah dikali 1 miliar 586 juta rupiah. Hasilnya adalah 497.568.600 rupiah. Ini adalah hasil perhitungan yang pertama. Yang kedua, menghitung bagian yang tidak mendapatkan fasilitas 50%. Rumusnya adalah penghasilan kena pajak atau laba bersih dikurangi dengan hasil perhitungan nomor 1 tadi. Maka diperoleh 1 miliar 586 juta dikurangi 497.568.600 rupiah. Hasilnya 1 miliar
Rp88.431.400. Yang ketiga adalah menghitung besarnya pajak terutang. Maka rumusnya adalah yang pertama 25% dikali 50%, ini sebagai fasilitas pemotongan, dikali dengan hasil penghitungan nomor 1, yaitu Rp499.568.600. Hasilnya adalah Rp62.196.075. Yang kedua adalah menghitung yang tidak mendapatkan fasilitas dengan cara 25% dikali 1.088.431.000 Hasilnya Rp272.107.750. Maka PPh terutangnya adalah Rp334.303.825. Bagaimana? Mudah bukan? Oke. Pasal 31E sudah, sekarang kita pindah ke PP nomor 23 tahun 2018.